Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Febriana, NIM 32019-16003 dari Program Studi Teknik Informatika akan melakukan praktikum Sistem Keamanan Informasi. Dosen pengampu Bapak Linu Siswanto, Eskom, MN. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall. Konsep firewall. Konsep firewall yang pertama adalah salah satu lapisan pertahanan yang mengatur hubungan komputer dengan dunia luar melalui integrasi setiap trafik, paket, dan port-port yang diatur dengan rule-rule yang ada. Yang kedua, dilakukan dengan cara menyaring, membatasi, dan menolak. Ketiganya merupakan hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Bisa dilihat sendiri pada gambar, ada jaringan publik, lalu komunikasi yang datang dari jaringan publik, ada firewall, ada jaringan private, ada komunikasi yang diizinkan oleh firewall dan ada yang ditolak. Selanjutnya, konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall itu sendiri dapat dilihat pada gambar. Diibaratkan boleh masuk Bu, ini ada syarat-syaratnya. Karena dia tidak memiliki ketentuan atau syarat-syarat yang dibahas pada konsep sebelumnya, maka dia dilarang masuk. Selanjutnya ada karakteristik firewall. Yang pertama, semua hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Yang kedua, memblok atau membatasi secara digital maupun fisik semua akses LAN kecuali melewati firewall. Yang ketiga, hanya kegiatan yang dikenal atau terdaftar yang dapat melewati atau melakukan hubungan, mengatur polisi dan pada konfigurasi keamanan lokal. Dan yang terakhir, firewall harus kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Penggunaan sistem yang dapat dipercaya dengan sistem operasi yang relatif aman. Teknik yang digunakan. Yang pertama ada service control atau kendali terhadap layanan. Berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Biasanya, firewall akan mengecek nomor IP address dan nomor port yang digunakan baik dalam TCP dan UDP. Bahkan akan dilengkapi software dan proxy yang akan menerima dan akan menerjemahkan semua permintaan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan bisa jadi software pada server itu sendiri seperti layanan untuk web. Selanjutnya yang kedua ada direction control atau kendali terhadap arah. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau requestan terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Yang ketiga ada user control atau kendali terhadap pengguna. Berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan, artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tetapi juga bisa membatasi pengguna dari luar. Selanjutnya yang terakhir ada behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya, firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Langkah selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembahasan materi adalah kita melakukan praktikum. Kita akan melakukan 10 perintah penggunaan NetSH. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan software yang ada pada laptop yaitu Command Prompt. Yang pertama kita akan menampilkan halaman bantuan. Yang kedua kita akan menampilkan config saat ini. Yang ketiga kita akan melihat konfigurasi IP. Dan yang keempat kita akan melihat semua driver jaringan nirkabel
di sistem pengguna dan propertinya. Dan yang kelima, kita akan melihat semua perintah dalam konteks. Yang keenam, kita akan menampilkan semua subperintah dalam perintah-perintah konteks. Yang ketujuh, kita akan menampilkan history WiFi. Dan yang kedelapan, kita akan melihat status firewall. Yang kesembilan, kita akan mempercepat koneksi internet. Dan yang kesepuluh, kita akan mengaktifkan firewall. Baiklah, kita akan langsung melakukan praktikum. Pertama-tama kita buka aplikasi Command Prompt. Nah, pertama-tama kita akan mengetikkan atau menjalankan NetSH. Dengan mengetikkan NetSH, pakai huruf kecil semua, enter. Setelah itu ketik tanda tanya. Seperti ini tampilannya, isi konteks. Langkah selanjutnya adalah kita menekan Ctrl+C. Ctrl+C gunanya untuk kembali ke user atau memasukkan perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah menampilkan konfigurasi pada interface dengan cara mengetikkan .sh interface IP show, lalu config, enter. Berikut adalah tampilan konfigurasi pada interface. Selanjutnya adalah perintah untuk melihat konfigurasi pada IP. Dengan mengetikkan NetSH interface IPv4 show address, lalu enter. Nah, berikut adalah tampilan konfigurasi IP. Selanjutnya adalah perintah untuk melihat driver jaringan nirkabel di sistem pengguna dan properti. Dengan mengetikkan NetSH WLAN show driver, enter. Ini adalah tampilan driver yang ada pada sistem pengguna dan propertinya. Selanjutnya adalah perintah untuk melihat semua perintah di dalam konteks dengan mengetikkan NetSH
Wulan, garis miring tanda tanya, lalu enter. Ini adalah tampilan semua perintah dalam konteks. Langkah selanjutnya adalah melihat atau menampilkan semua sub perintah dalam perintah-perintah konteks. Dengan cara ketikkan net sh wulan show garis miring tanda tanya, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan untuk menampilkan perintah di dalam sub perintah-perintah konteks. Selanjutnya adalah menampilkan histori WiFi yang pernah tersambung di laptop pengguna dengan cara mengetikkan net sh wulan show profiles enter. Nah, berikut adalah nama-nama WiFi yang pernah terhubung ke komputer atau laptop pengguna. Langkah selanjutnya kita akan melihat status firewall dengan cara mengetikkan net sh firewall show state, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan status firewallnya. Langkah selanjutnya kita akan menjalankan perintah untuk mempercepat jaringan internet atau koneksi internet dengan mengetikkan perintah net sh in tcp set global net dma sama dengan enable, lalu enter. Statusnya sudah oke. Percepatan koneksi internet atau mempercepat koneksi internet kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah untuk mengaktifkan firewall. Kita ketikkan perintah net sh firewall set op mode enable, enter. Nah, ini adalah perintah untuk mengaktifkan firewall. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.